Siapa yang tinggal di Bali? Ayo guys, absen. Siapa yang tinggal di Bali? Sekarang jam 5 sore, tapi aku sudah nggak punya wifi, aku nggak punya listrik, aku nggak punya lampu, aku nggak bisa masak dari jam 4 karena seluruh listrik itu mati di Bali. AC-nya mati, kabelnya mati, semuanya mati guys. Hidup aku juga lagi mati. Jadi katanya sekarang di seluruh Bali, benar-benar di seluruh pulau Bali itu listriknya mati karena ada di air, ada kabel di bawah air putih, di bawah nggak tahu, pokoknya lah mati pokoknya. Jadi gimana aku harus hidup? Gimana aku harus hidup? Aku takut hantu. Dan sebentar lagi jam 6, berarti udah gelap, udah mau gelap, dan aku takut hantu. Gimana dong? Apa yang saya harus lakukan? Coba komen. Dan siapa yang tinggal di Bali? Coba komen kalau kalian juga menghadapi lagi ini. Hal-hal yang aku akan kangen kalau aku pulang kampung dari Indonesia ke Jerman. Oke, ini hal yang pertama yang aku akan kangen kalau aku pulang ke Jerman. Kita gak ada ular mandi. Kita nggak ada buat ini, buat bersihin itu mandi, nggak ada. Kita pakai tisu aja, dan aku nggak terbiasa banget pakai tisu lagi. Jadi kalau aku mudik, aku harus pakai botol. Yang kedua adalah Grab atau Gojek. Kita nggak ada akang Gojek atau akang Grab yang bisa anterin kita kemana-mana, jemput. Justru kita jarang banget pakai motor. Jadi mobil-mobil aja atau jalan kaki. Dan yang ketujuh adalah kata waduh. Sakit, senang, kaget, marah. Waduh, gak ada kata yang kayak gitu di bahasa Jerman. Waduh, ngapain? Jadi ya pikir dulu sama kelapa, mau nggak mudik lagi ke Jerman? Komen siapa yang mau lihat part 2. Hari ini aku memutuskan untuk jalan-jalan sama pacarku Bonteng. Kita jalan-jalan di mall dan kita punya waktu yang seru banget. Dia selalu temenin aku ada di kantongku. Karena umur aku sudah 42 tahun guys. Jadi kalau panas-panas, aku selalu harus baking makeup aku. Dan ada produk baru guys dari Skintific. Nah itu adalah powder biasa yang putih-putih gitu, yang bisa membuat makeup kalian gak terlihat berminyak-minyak. Karena kalau makeupnya terlalu glowing, jadinya kelihatan kayak seharian di bawah banyak matahari. Dan kita nggak mau kan, Skintific itu underrated banget. Orang-orang biasanya suka pakai cushion Skintific, tapi jujur ini powder bagus banget karena nggak membuat kulit kamu kering. Dan ini aku pakainya dari jam 5 sore dan ini masih tahan sampai jam 11. Jadi tahannya lama 6 jam. Terus aku penasaran juga, aku mandiin wajah aku biar aku bisa mastiin kalau ini stay lama atau enggak. Gelo banget Skintific, bagus banget produk-produknya. Oke guys, jangan ganggu aku dulu ya. Aku mau lanjut jalan-jalan sama pacarku Bonteng. Aku nggak ngerti kenapa banyak orang tanya sama aku, kenapa kamu makan bonteng-bonteng terus? Emang nggak becek? Emang kenapa? Apa fungsinya? Emang harus ada fungsinya guys. Pertama itu enak banget. Yang kedua, pakai kerupuk, pakai sambal enak. Yang ketujuh itu murah, bisa dapat di mana-mana, di tiap warung, di tiap orang pasti ada bonteng. Yang keempat itu bisa bagus buat kulit, buat kesehatan kamu, buat kulit kamu semuanya sehat. Bisa jadi sebagai masker, bisa juga di apapun lah, bisa rujak, lalapan, harapan, semuanya bisa. Pacaran bisa, semuanya bisa guys. Bikin jus enak, pokoknya nggak ada fungsinya. Itu adalah manusia yang paling penting dalam hidup kita, bener-bener. Bonteng itu nomor 1 guys, harus masuk ke kelapanya. Hari ini aku mau bahas tentang topik alasan kenapa cowok bule suka sama cewek Indonesia. Alasan yang pertama, seperti kalian semua pasti tahu ini, untuk perbaiki keturunan. Bule putih mau sama cewek yang coklat. Alasan yang kedua kenapa cowok bule suka sama cewek Indonesia adalah cewek Indonesia pintar banget masak. Aku sebagai cewek Jerman bilang, biasanya cewek Jerman gak bisa masak. Cewek Jerman
biasanya juga nggak suka punya keluarga. Jadi mereka memilih untuk nggak punya anak sama sekali seumur hidup. Tapi biasanya juga cewek Indonesia mereka mau punya anak, pasti mau ngurusin anak. Kalau cewek Jerman nggak tentu. Cewek Indonesia ramah banget. Cewek Indonesia ramah, murah senyum, sangat optimis. Kalau dibalik cewek Jerman, kalau cewek Jerman biasanya cuek dan nggak murah senyum. Aku orang Jerman dan ini tahun keempat aku tinggal di Indonesia. Tapi apa yang aku pelajari dari orang Indonesia, itu nggak akan pernah aku bisa dapetin di Eropa. Di Jerman jujur ya, kita tuh suka banget untuk ngeluh. Apapun dikit-dikit komplain. Bahkan orang Jerman yang liburan ke Italia pun tetap aja ngeluh. Tapi di Indonesia banyak orang yang hidupnya jauh lebih berat, tapi senyumnya nggak pernah hilang. Setiap kali aku ngomong sama orang Indonesia, sopir, ibu-ibu, orang di warung, pasar, mereka semua hangat, ramah, suka bantu, tanpa pamrih. Kadang-kadang aku malu banget, karena hidup aku sebenarnya lebih enak, tapi aku suka lupa bersyukur. Kayak kita orang Jerman yang hidupnya jauh lebih enak sebenarnya jarang senyum, suka komplain. Tapi orang yang hidupnya nggak seenak itu, mereka tetap aja senyum, ngejokes, tulus. Banyak sekali hal baru yang Indonesia ajarin ke aku. Dan aku masih terus belajar dari kalian semua. Makanya aku ada rasa sayang ke Indonesia. Buat kalian yang mungkin lupa, kalian itu istimewa dan budaya kalian istimewa. Bukan karena aku yang bilang, tapi karena ini kenyataan. Aku udah 3 tahun puasa di Indonesia dan jujur, puasa di Indonesia itu beda banget. Kayak vibes Ramadannya kerasa banget. Di mana-mana kalian akan dengar lagu Ramadan tiba, Ramadan tiba. Jadi otomatis ikut semangat. Di mall, restoran, dekorasinya lucu banget. Apalagi borong takjil. Terus jangan lupa makanannya. Menu buka puasa, kolak, es buah, martabak, nasi padang, enak-enak semua. Pasti tiap sore ada yang jual takjil yang harganya murah. Di Jerman mana ada kayak gitu. Semua orang ramah, saling peduli, semua orang ucapkan selamat berbuka puasa, Ramadan Mubarak. Rasanya benar-benar kayak kita semua satu keluarga, satu komunitas. Terus pas dengar azan maghrib, wah, itu adalah momen yang paling ditunggu-tunggu. Kita semua buka puasa bareng-bareng, iftar bareng-bareng. Semua masjid penuh, semua berdoa. Rasanya adem banget guys. Jadi aku sebagai non-Islam, tapi yang tertarik dengan agama Islam, merasa welcome banget. Terima kasih Indonesia yang membuat Ramadan aku, perjalanan aku puasa jadinya sangat indah dan sangat luar biasa. Trying Malaysian breakfast for the first time. Good morning guys, it's 8 a.m. right now, and right now we want to try Malaysian breakfast. What is this? Roti cheese? Roti canai. Oh, roti canai, the best bread in the world. Okay. Here we have roti bom. We tried with the orange sauce. What's the orange sauce? Dal. This one. That's really good. I like this one. Ini sebab banget guys. Orang Melayu yang nonton vlog ini, aku nggak tahu kalian ngerti nggak kalau aku pakai bahasa Indonesia, makanya aku pakainya bahasa Inggris. The classic roti canai, nothing added, empty. What sauce is this? Curry. I like it, but there's no flavor in it. Sweet. Oh no, I understand. Very, very good. So this is with condensed milk, all different. This has no topping, like it's the original one. Then we have like with cheese, and then with condensed milk, and there's a lot of more flavors. I want to move to Malaysia.